Berjumpa kembali Bapak Ibu semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai surat edaran dari Kementerian Pan-RB terkait dengan status dan kedudukan ex-THK 2 atau tenaga honorer kategori 2 dan juga tenaga non-ASN yang sekarang mungkin sering kita sebut adalah tenaga kontrak daerah atau tenaga honorer, ataupun tenaga harian lepas, tenaga kerja sukarela, ataupun tenaga yang berada di luar PNS dan juga P3K. Nah, berikut penjelasan lengkapnya. Surat Menpan ini keluar pada tanggal 25 Juli tahun 2023, jadi baru saja keluar sekitar beberapa hari yang lalu. Nomor suratnya adalah B1527 tahun 2023. Nah, apa sajakah isi surat ini? Jadi surat ini ditujukan oleh Menpan RB kepada seluruh PPK atau kita sebut sebagai pejabat pembina kepegawaian, baik itu instansi pusat maupun instansi daerah. Isi dari surat edaran ini adalah berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP tersebut. Oleh sebab itu, maka sesuai pengundangan PP yang dimaksud atau PP 49 tahun 2018 itu akan berlaku penuh pada tanggal 28 November tahun 2023. Artinya tersisa hampir 3 bulan lagi. Nah, jadi ini menjadi PR bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang masih memiliki tenaga non-ASN. ASN sendiri adalah, kalau kita melihat kembali Undang-Undang ASN tahun 2014 nomor 5, itu adalah terdiri dari PNS dan juga P3K. Nah, tenaga yang berada di luar PNS dan P3K itu disebut dengan tenaga non-ASN. Inilah maksud dari surat ini. Bagaimana sikap selanjutnya untuk tenaga yang sudah ada dan sedang bekerja saat ini yang merupakan tenaga non-ASN. Padahal tanggal 28 November adalah batas akhir dari PP tersebut, di mana tidak boleh lagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memperkerjakan tenaga non-ASN. Kita lanjutkan isi suratnya. Namun demikian, sesuai dengan masukan dan aspirasi berbagai pihak, bahwa ex-THK 2 dan juga tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Nah, pada paragraf kedua, kita lihat, sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengharapkan kepada seluruh PPK, instansi pusat dan instansi daerah, agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi ada 3 langkah yang diminta oleh Menpan RB dalam surat edarannya. Yang pertama adalah, PPK menghitung dan mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data PKN. Jadi sekitar tahun 2022 atau tahun akhir 2021 ada pendataan yang dilakukan oleh BKN atas seluruh tenaga non-ASN. Jadi tenaga yang berada di luar PNS dan juga P3K itu didata pada tahun 2022 atau 2021 akhir kemarin, yang mana jumlahnya menurut informasi Menpan RB itu sekitar 2,3 juta. Kita lanjutkan kepada poin B. Dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang terima oleh tenaga non-ASN selama ini. Jadi, biaya yang dialokasikan itu sama persis dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menggaji tenaga non-ASN selama ini. Jadi tidak lebih, itu maksudnya untuk poin kedua. Nah, untuk poin pertama tadi, biaya yang dialokasikan atau anggaran yang dialokasikan adalah hanya untuk tenaga non-ASN yang berada dalam basis data BKN. Jadi jika dia tidak termasuk dalam pendataan pada tahun lalu, maka otomatis kalau menurut surat ini tidak akan mendapatkan pembiayaan atau tidak dapat anggaran untuk gajinya. Kita lanjut kepada poin ketiga atau C. PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Jadi, ini ada larangan di poin ketiga. Setelah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tadi diberikan
kewenangan atau diberikan kesempatan untuk mengalokasikan anggaran atas tenaga non-ASN yang ada dalam pendataan, mereka juga dilarang untuk mengangkat tenaga non-ASN. Jadi memang surat ini dikhususkan bagi tenaga non-ASN yang berada dalam basis data BKN. Itu untuk poin C-nya. Nah, untuk poin penutup, adapun untuk non-ASN di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak bisa lagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengangkat tenaga non-ASN atau kita sebut juga non-PNS dan juga non-P3K. Itu sudah dilarang. Demikian juga untuk mengangkat menjadi PNS dan P3K itu harus melalui mekanisme peraturan perundang-undangan, atau selama ini mungkin kita sebut itu melalui sistem yang dikeluarkan oleh BKN. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Jadi ini adalah isi dari surat edaran Menpan RB mengantisipasi berlaku penuhnya PP nomor 49 tahun 2018, di mana itu akan berlaku penuh pada tanggal 23 November tahun 2023 untuk mencegah terjadinya PHK massal. Karena memang PP-nya otomatis berlaku pada tanggal 23 November, maka Menpan RB mengeluarkan surat ini. Nah, ini mungkin perlu disikapi oleh seluruh instansi pemerintah maupun baik itu pusat maupun daerah agar tetap mengalokasikan anggaran atas tenaga non-ASN yang ada dalam pendataan basis data BKN. Jadi untuk kawan-kawan semua yang tenaga non-ASN-nya sudah ada dalam basis data BKN, tentunya tidak perlu khawatir lagi karena memang untuk penggajian ataupun pengangkatan akan otomatis diangkat untuk bulan Desember dan juga tahun depan. Untuk analisa, sepertinya hal ini dilakukan oleh Menpan RB karena memang pada saat ini Menpan RB sedang menggodok rancangan perubahan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, di mana isu yang berkembang itu adalah adanya nanti tenaga ASN part-time. Jadi kemungkinan besar tenaga non-ASN ini akan dialihkan menjadi tenaga ASN part-time. Jadi akan langsung dialihkan tanpa tes seperti itu isu yang berkembang. Namun tentu saja info yang berkembang selanjutnya adalah ASN part-time ini hanya bersifat sementara, artinya akan tetap diarahkan menjadi PNS maupun juga P3K supaya tingkat kesejahteraannya menjadi maksimal. Karena memang kalau dia sebagai ASN part-time otomatis kesejahteraannya tidak akan dapat maksimal karena memang bekerjanya mungkin hanya separuh waktu. Demikian juga dengan imbalan yang diperoleh nanti mungkin akan juga separuh daripada ASN lainnya. Nah, mungkin itu saja untuk kawan-kawan semua yang ada di seluruh Indonesia terkait dengan surat Menpan RB ini.